recordnya. Nah, oke, paham? Kalau unsurnya 2, ini pasti dia senyawanya polar. Kenapa? Ya pasti beda. Misalnya ini H, ini Cl ya. Ya beda kan gaya tariknya ya. Makan seimbang. Gitu. Ini pasti polar ya. Kalau yang non polar yang kayak gimana? Kalau yang non polar pasti tidak ada perbedaan. Kalau non polar berarti unsurnya sama. Nah, contohnya apa? Itu tuh yang dua-dua itu tuh. O2, H2, N2, F2, Cl2. Pokoknya yang dua kan sama. Cl dengan Cl, H dengan H. Kan nggak ada tarik menarik artinya seimbang dia. Artinya tidak ada kecenderungan elektron berpihak kemana nantinya. Dia pasti non polar ya. Itu khusus untuk senyawa yang terdiri atas apa tuh? Senyawanya khusus 2 unsur. Nah, banyak gue. Asli nih. Maaf ya ada yang nanya. Oke, sekarang yang kedua, kalau unsurnya lebih dari 2 gimana? Contohnya H2. Oh, kan ada 3 ya. Terus SO3 tuh, ada 4 unsurnya. Jumlah ya maksudnya ya. Itu gimana? Nah, kalau ada itu, dia ada ini syarat yang kedua. Ada apa tuh? Ada PeB di atom pusat. Nah, kita belajar PeB nih, makanya belajar kepolaran itu nggak bisa lepas dari belajar teori yang hibridisasi. Ya, nentuin PeB. Nah, ada PeB di atom pusat, itu pasti dia polar ya. Contohnya nanti kita contohin ya. Kalau pakai teori domain elektron gini, hitungnya. E sama dengan, E itu PeB ya. Valensi, ini valensi, kebaca nggak? Dikurangin ikatan dibagi dengan, ikatan itu PeI ya, dibagi dengan 2. Ini kalau ngitung PeB. Valensi dikurangi ikatan dibagi dengan 2. Valensi pusat maksudnya. Contoh, ada H2O. Siapa pusatnya dia? Pusat itu kalau 1 unsurnya. Siapa yang 1? Oh, ini ada yang ngechat ya? Maaf, bentar. Siapa yang chat? Pernah tapi lupa. Oh iya, pernah ya. Kita ngitung lagi sekarang ya. Nah, pusatnya ada di O. Ya, pusatnya di O. Oke, sekarang O itu ada atom nomor atomnya adalah 8. 8O adalah 2, 8 dan 6. Maaf, banyak-banyak amat. 2 dan 6. Ya. Berapa valensinya? 6. Ini kalau ngelag bilang ya. 6. Nah, berarti E-nya gimana? E itu PeB ya. Jadi E itu adalah apa E itu? E itu PeB. Apa PeB singkatannya? Pasangan elektron bebas ya. Bebas, maaf. Pasangan elektron bebas ya. Kalau berikatan tuh namanya PEI, PEI, pasangan elektron ikatan. Nih yang ini nih. Jadi PeB itu pasangan elektron bebas ya. Bahasa Inggrisnya adalah lone pair. Jadi lone tuh sendiri, pair itu pasangan yang menyendiri, pasangan yang tidak punya ikatan ya. Nah, gitu E-nya gimana ngitung E-nya? E sama dengan valensi pusatnya berapa dia? 6 dikurangin ikatannya berapa? Lihat aja di sini H-nya ada berapa biji dia? 2 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Oh, punya dia PeB sebanyak 2. Kalau punya PeB sebanyak 2, artinya apa senyawanya? Sini aja deh ya. Kesimpulannya, senyawa ini adalah polar. Gitu. Paham? Ya, itu kalau pakai teori domain elektron ya, yang ngitung EMA. Nanti setelah ini kita bahas teori itu ya. Syarat ketiga polar itu apa sih? Kadang-kadang ada beberapa senyawa, meskipun dia punya PeB, cuman dia nggak polar ya. Jadi sebetulnya ada syarat ketiga. Syarat ketiga ini biasanya berhubungan dengan syarat kedua. Kalau dia punya PeB, biasanya molekulnya seperti I, seperti gini gitu ya. Seperti apakah itu? Jadi nomor 3 syaratnya molekul tidak simetris. Asimetris dia. Tidak simetris itu seperti apa? Molekul tidak simetris itu pasti dia polar ya. Contoh yang H2O itu gambarnya gini ya. H2O itu gambarnya gini, H,
OH. Kita lagi tidak belajar simetri lipat ya. Kalau simetri lipat ini simetris ya. Karena molekul itu 3 dimensi ya. 3 dimensi berarti dia nggak bisa dilipat ya. Kan bola nggak bisa dilipat, bener nggak? Masa bola dilipat ya? Bola gepeng ini nggak ada ya. Ini bukan simetri lipat, ini bukan ya. Tapi simetris dalam artian, simetris dalam kimia itu tolakan ke segala arahnya sama besar. Kiri, kanan, atas, bawah, pokoknya semua ke arah semuanya ya, ditariknya sama besar, itu namanya simetris. Kalau ini nggak simetris ini. H cenderung ke bawah, ke atasnya ada PEB. Ini yang namanya PEB ya. PEB gitu. Sampai sini, kebayang? Kebayang, Kak. Nah, sekarang jadi polar itu nggak bisa lepas dari kita belajar hibridisasi dan bentuk molekul. Harus tahu bentuk molekulnya seperti apa ya. Harus tahu pola-polanya seperti apa. Kita bahas dulu sekarang, ingetin lagi ya. Kita ini kepolaran ya. Maaf, ini A mungkin ya. Judulnya belakangan. Nggak apa-apa lah ya. Ini A. Nah, sekarang yang B-nya tentang apa tuh? B-nya tentang teori domain dan hibridisasi ya. Ingetin lagi nih, udah pernah kalian. Teori hibridisasi dan domain elektron. Domain elektron ya. Nah, ini. Ada yang pernah ingat? Atau ada yang masih lupa? Tinggal siapa yang belum hadir ya? Oh, udah semua nih. Ada yang masih ingat nggak, Fatan? Teori domain elektron dan hibridisasi. Hibrid, kita ingetin lagi ya, ini dua teori ya. Dua teori yang saling melengkapi ya, untuk nanti ke arah kita menentukan bentuk. Pertama, kita belajar dulu hibridisasi. Hibridisasi. Oke, hibridisasi. Hibrid itu adalah penggabungan. Siapa yang digabung? Yang digabung adalah si ruang-ruang elektron, si kotaknya. Dulu yang logikanya kalau ada tamu itu harus disambut, ya ditemenin sama tuan rumah. Jadi hibridisasi itu apa tuh katanya? Penggabungan apa? Penggabungan orbital. Ya, baca nggak sih? Bisa dikit mungkin ya. Penggabungan orbital. Nah, penggabungan orbital. Contoh. Mau senyawa yang mana? H2O ya. Oke, ini ada H2O. Pusat di mana? Pusat di O ya. O itu 8. Nah, gambarkan dulu yang 8 ini seperti apa. Maaf ya, ini agak sembunyi kakaknya ya. Yang penting kelihatan tulisannya ya. 8O kita konfigurasikan pakai 1S yang 2S. 1S2, 2S2, 2P, 4. Betul? Oke. Kulit paling luar, kita gambarkan kotaknya. Kulit paling luar itu ada di nomor ini nih. Ini kulit 2, ini kulit 2. Nah, berarti ada 2 buah orbital. Orbital S dan orbital P. Gitu kan? Nah, gitu. Ini 2 elektron, ini 4 elektron. Boleh ngisinya gitu nggak? Boleh nggak ngisinya gitu langsung? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Nggak boleh. Harus ke sini dulu ya. 2, 3, baru 4. Nah, meskipun pada akhirnya juga terisi juga. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang ada tamu H sebanyak berapa dia? Sebanyak 2 biji H. Ini 2 buah H, dia bawa 1 elektron. Cukup nggak ke sini masuk dia? Cukup ya? Nggak usah pindah-pindah, ini udah cukup. Ini ke sini 1, jadi gini, tetet. Satu lagi kemana? 2 buah kan ya, satu lagi ke sini. Nah, udah cukup. Kalau nggak cukup, kayak kemarin nih, pinjem ke D ya. Pinjem berapa? Pinjem kamar ke D, ya terserah butuhnya berapa ya, pinjem ruangannya. Oke, kesimpulannya, ini apa hibridisasinya? Hibridisasinya, meskipun S enggak dipakai, ya,
Tapi karena kulitnya sama, kita tuliskan S sebanyak 1 biji. Karena emang cuma 1 S mah. P-nya ada berapa biji nih yang dipakai? 3-3-nya ya. Meskipun ini nggak dipakai, tulisin semua ya. Kecuali kita pinjam kamar dari orang, misalnya ke D, pinjam kamarnya itu cuma 2. Berarti hanya ditulis SP2 aja. Tapi kalau kamar asli, ruangan asli ini tulis meskipun nggak dipakai. Jadi S-nya 1 kotak, P-nya 3 kotak. Ya, kalau kita lebih rinci, ini PEI-nya pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ada 2 nih yang berikatan ya, yang panas sama yang titik. Atau lihat aja dari sininya nih. Ya, H2O kan ada 2 H-nya ya, 2 berarti. Dan ada PEB-nya. PEB-nya berapa? PEB-nya kalau kita lihat dari gambar, ini ada 2 nih yang bebas, tidak menerima tamu, ya tidak harus menyambut tamu. Ini ada 2 biji. Oke, PEB-nya sama dengan 2. Sama kan dengan yang tadi nih, ketemunya ya pakai domain. Ini pakai hibridisasi. Hibridisasinya SP3, tapi dia punya PEB sebanyak 2. Itu adalah hibridisasi. Paham? Masih ingat tentang penghibridan? Bisa? Bisa, Kak. So, kalian sekarang latihan ya sebelum ini dihapus dan sebelum lanjut. Tolong latihan dulu ini, ngingetin lagi. Tolong tuliskan hibridisasi dari senyawa ini ya. Yang pertama itu NH3. N itu nomor atomnya 7 ya, dikasih tahu nih pusatnya. Yang kedua, hibridisasi dari SF4 ya. S itu nomor atomnya 16. Sok cobain dulu, 2 aja itu ya, ngingetin lagi. Sok, sebelum kita lanjut ke ngebahas tentang kepolaran. Karena harus tahu dulu senyawanya. Simetris apa enggak, punya PB apa enggak, biar tahu dia polar apa enggak. Sok cobain dulu ya. 2 aja itu dulu. Nah, ini mah bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari yang atas ya. Ini mah memanfaatkan papan tulis. Pas di foto bingung bacanya. Oke, di foto dulu ya. Bentar. So, cobain ya. 10 menit atau 7 menit lah. Udah pernah nih dulu. Yang menjadi pusat itu adalah yang 1 ya. Kalau SO3 berarti S pusatnya. Ini kebenaran pusatnya di belakang nulisnya ya. Si yang satunya O-nya di belakang, biasanya di depan. Nok, bisa ngehalangin kakaknya agak menyingkir dulu ya, bisa mau lihat catatan sok. Kak, PEI itu Ya, apa, Kak? PE itu pasangan elektron ikatan ya. Oh, mau ditulis ya. Pasangan elektron. Baca nggak, Tan? Aku Baca nggak, baca, Tan? Kak. Pasangan elektron ikatan. Oh, gitu ya. Tuh. Pasangan elektron ikatan itu namanya PEI.
Kalau PI mah gampang nyarinya. Lihat aja dari unsur yang nempelnya. Kalau SO3 berarti 3 gitu PI-nya. Kalau sudah PC-in ya. Dua senyawa itu ya. Bentar ya, izin ke sudah. Kak mau nanya.
Ya, Yang gimana? SP3 itu Enggak? maksudnya apa? Nah, kita setelah Arga bisa nentuin hibridisasinya, nah habis itu kita baru belajar tentang bentuknya kayak apa. Nah, bentuk kalau pakai hibridisasi itu tergantung si jumlah PEB-nya. Gitu, Gak? Jadi SP3 itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang tetrahedral, ada yang segitiga segitiga piramid dan sebagainya ya. Habis ini kita tentuin ya. Yang penting bisa dulu hibridnya. Bisa? Udah hibridnya? Ya Kak, Ini Fatan sudah. yang Oke. Oke, Fatan sudah ya. Yang lain udah, yang lain. Oke, Rianti udah. Mei. Kansa. Fatan udah. Kansa. Mana nih? Ray. Halo Ray. Apa kabar Ray? Race? Race nanti. Kedengaran suara kakak Ray? Halo, Kansa. Race nanti. Kita tunggu. Agak ini papan tulisnya dihapus ya, sambil nunggu yang lain ngirim ya. Fotonya udah ada di grup lain.
Kita tunggu Arga dulu ya. Dan yang lain yang belum mengirimkan. Kalau buram kasih tahu ya. Di sini hujan gede soalnya, takutnya sinyalnya jelek. Kansare, kedengeran nggak Kansare? Oke, sudah kita bahas ya. Harga yang NH3-nya belum ya? Atau emang udah bisa ya? Udah bisa? Oke, kita bahas ya. Yang NH3 pada benar ya. N2 7. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P-nya, 3 ya. Yang digambar itu hanya yang elektron terluar, berarti yang kulit kedua saja. Di sini ada 3, 1, 2, 3, dan S ada 1. Oke, ini udah terisi 2 elektron penuh, yang ini semuanya jomblo. Gitu. Akan masuk H sebanyak berapa? Ada H ini akan masuk sebanyak 3. Cukup nggak? Cukup. 1, 2, 3. Udah ya, nggak usah pindah-pindah, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi karena kulitnya sama, tetap ditulisin ya. Berarti ini hibridisasinya adalah sp3. S-nya 1, P-nya 3 ya. Kenapa ditulis? Karena kulitnya sama. Kemudian kita breakdown lagi nih. PEI-nya ada berapa? Yang berikatannya tentu ada 3 sesuai dengan ininya. NH3 ya ada 3, berarti itu PEI-nya 3. Nah, PEB-nya yang dihitung hanya kulit yang terluar ini aja. Ini kulit pertama meskipun ada PEB ya, apalagi yang nomor atomnya banyak, itu nggak usah dihitung. Berarti PEB-nya hanya ini aja. PEB-nya 1. Gitu. Bisa semuanya? Tan? Bisa ya? Jadi ngitung PEB-nya nggak usah dari awal. Ya, PEB-nya hanya yang kulit terluar saja. Ada pertanyaan dari Arga ini katanya. Itu bentuknya apa kalau SP3? Nah, bentuknya tergantung ininya nih. Karena SP3 itu banyak. Tadi yang H2O ya, contoh di awal pun SP3. Tapi beda ininya ya. Beda PEI dan PEB-nya. Nanti bentuknya beda-beda ya. Nanti setelah ini ya kita bahas bentuknya. Oke, yang jelas kalian harus bisa dulu hibridisasinya. Dan ini adalah PEI PEB-nya ya. Ada yang SF4 nih, SF4 ada yang beberapa yang lupa, nggak apa-apa ya. Kita ingetin lagi nih. Ini pusatnya di S16S. Kalau N16S kita konfigurasikan jadi gini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P-nya 4 ya, 16. Gambarkan kulit paling luarnya. Hanya yang ini nih, kulit ketiganya aja kita gambarinnya. Nah, gitu. Elektronnya ada berapa biji? Di sini ada 2, di sini ada 4. Iya. Mau masuk ada tamu ini sebanyak 4. Ini ada 4 buah F mau masuk sih. Mau berkunjung dia. Ruangannya harus ada 4 berarti. Dan masing-masing harus ditemani oleh tuan rumah. Ini hanya ada 2 ini yang muat. Nah, gimana dong? Pinjam kemana? Pinjam ke 3D. Berapa D itu jumlah kamarnya?
D itu punya 5 kan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Punya 5 ruangan D itu, banyak kapasitasnya. Pinjamnya jangan semuanya ya, secukupnya saja. Oke, ini pindahin dulu ke sini. Untuk apa pindah ke sana dia? Untuk menerima tamu. Ya, bayangkan sekarang, kalau dia pindah ke sini, ini yang jomblo jadi ada berapa? Tadinya 2, ini jadi 3 sama ini kan, karena ditinggal sama ini, satu lagi ke sini. Berarti ada 4 ya. Kalau yang namanya hibrid, ini kadang-kadang nulisnya diginiin ya. Kan hibrid itu konsepnya adalah penggabungan orbital ya. Jadi digabungin nih. Ini S, ini P ada 3, dan ini D. Paham? D yang dipakai hanya 1. Jadi kalau disuruh menggambar, gambarnya bagusnya itu digabungin. Ya, ini milik S, sebanyak berapa elektron tadi? Ada 2 elektron, dia nggak diapa-apain. Ini dari sini milik P, sebanyak 3 nih. Jadi pada jomblo nih, 1, 2, 3, dan ini milik D, 1. Pindah ke sini. Kebayang nggak? Kalau mau dipisahin dulu boleh ya. Mau dipisahin dulu biar nggak bingung boleh. Biar nggak bingung gini aja lah, biar dipisahin dulu ya. Ini S, ini P sebanyak 3, dan ini D, kita pinjam 1 aja. Ini ada 2, di sini jadi jomblo semua, pindah ke sini tuh yang itunya. Sekarang 4F cukup masuk? Bisa ya. 1 di sini, 2, 3, 4. Udah jadi deh. Dipakai nggak? Enggak, tapi kulitnya sama. Berarti ditulisin dong. Berarti hibridisasinya apa dia? Hibridisasinya yaitu S-nya 1, P-nya 3 kotak, D-nya 1 kotak. Jadi sp3d. Oke. PEI-nya berapa? Elektron ikatannya. Lihat aja berapa tuh tamunya. 4 ya. 4 berarti ya. Pasangan elektron bebasnya berapa? Kelihatan dari sini nih. Berapa nih yang jomblo? Yang nggak dipakai? Yang berpasangan tapi menyendiri dia? 1 ya. Bukan 2 ya. 1 ya. 1 pasang. Gitu. Bisa? Sekarang bentuknya apa sp3d? Banyak sp3d juga tergantung ininya nih. Oke. Sementara kita harus bisa dulu hibridnya. Nah sekarang kita bakalan cari tahu nih. Kalau hibridisasinya ini, PEI-nya sekian, PEB-nya sekian, bentuknya apa? Nah, kita sekarang menghafalin ini ya. Nanti kakak tunjukkan video yang pernah dulu ditunjukin ya. Oke. Kalau pakai domain elektron masih ingat nggak? Ini kalau pakai hibrid ini ya. Kalau pakai domain, kalau domain elektron itu kita hanya nge-breakdown jadi gini nih. A, X, E. Gitu, masih ingat nggak? Kalau NH3 itu berarti AX3, betul nggak? Ya, Iya. NH3 itu AX3. Nah, PEB-nya, ini berapa nih PEB-nya? 1 ya. Ya udah, AX3E gitu. Nyari E gimana? Tadi di gambar yang tadi ya, di papan tulis yang sebelumnya. Valensi dikurangin ikatan dibagi dengan 2. Itu nyari E-nya. Ini AX3E. AX3E. Nah ini berapa berarti nih? Domain elektronnya nih, kalau pakai domain. Kalau pakai domain elektron, ini AX berapa dia? AX 4 ya. AX. Karena ada 4-nya ini ya. 4, berapa PEB-nya? CG ya. AX 4E. Gitu ya. Nah, kita breakdown sekarang ya. Ini hibridisasi. Kurang, maaf. Hibridisasi. Ini domain, ini jumlah PEI, ini jumlah PEB. Itu kalau pakai domain itu apa namanya? Nanti ini bentuknya apa? Nah, dulu pernah dikasih tabel kayak gini ya. Oke, hibridisasi ya. Ini nanjak ya. Maaf, di sini mah nggak nanjak. Apa nih? Domain ya. Ini bentuk. Baca nggak? Baca ya. Hibridisasi ya, ada yang hibridisasinya hanya S dan P saja. Dia punya PEI sebanyak 2. PEB-nya artinya 0. Kan S dengan P ya. Ini adalah jumlah ikatan ya, bisa dilihat jumlah ikatan. S-nya 1, P-nya 1. 2. Tanpa PEB 0. Berarti kalau pakai domain itu gimana nih? Ini AX berapa nih?
AX2 aja. X lihatnya dari PEI. X lihatnya dari PEI, E lihatnya dari PEB. Ya, karena nggak ada PEB-nya, maka AX2 saja ini. Kiri dan kanan. Maka bentuknya adalah apa? Linear. Lurus. Ya. AX2 tuh gini nih. Nah, ini AX2 nih, kayak spidol. Ya. Ini A yang putih, ini X. X, ini X. AX2, gini lurus. Kiri kanan, lurus. Nggak ada PEB-nya dia. Polar nggak? Polar nggak? Tanpa PEB. Nggak polar ya, karena syarat polar. Syarat polar itu harus ada PEB. Lanjut sekarang ke SP2. Nah, SP2. Berarti ikatannya ada berapa biji? S-nya 1, P-nya 2. Berarti 3 totalnya. Kalau totalnya 3, bentuknya kombinasinya bisa gini. Bisa 3-0 atau apa, Cing? 2 dan 1. Paham? Ya, 3-nya kan bisa semuanya PEI, atau 3 tuh bisa 2 PEI, 1-nya PEB. Bisa kan? Bisa ya. Namanya apa? Beda nih. Makanya tadi pertanyaan harga. Hibridisasi itu tergantung dari si ininya. Tergantung dari si jumlah PEI dan PEB-nya. Kalau pakai domain, ini adalah AX3. Kalau pakai yang ini adalah, ini AX berapa nih? AX2E. Ya. Bentuknya karena segitiga, maka dia segitiga datar atau segitiga planar. Kalau yang AX2E, gimana bentuknya? Ini bengkok atau bentuk V ya, bentuk V. Kita lihat sekarang visualisasinya ya. Itu mah caranya, nanti kalian bisa kembangkan ya. Sebentar, kita lihat dulu ininya. Molecular shape. Sebentar ya. Weh, hilang. Bentar. Oke, kita share screen. Lama nih laptopnya. Kelihatan nggak? Udah belum? Nah, udah belum? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Nah, ini adalah apa nih? Ini adalah molekul linear. Ini adalah AX2 nih. Ini AX2 dia. AX2 itu gimana artinya? Tuh, yang ungunya itu adalah A-nya, ini yang putihnya adalah X-nya. Bentuknya linear nih. Molekular geometrinya linear, elektron geometri itu hibridisasi ya. Itu linear juga. Gitu. Itu AX2. Ya, AX2 tanpa E. Kalau ada E-nya jadi gimana tadi? AX2E. AX2E totalnya 3 ya. Coba kita pakai ini namanya lone pair. Lone pair itu adalah PEB. Lone pair itu PEB. Cus. Nah, jadi gini nih ya. Ini AX2E. Nah, E-nya satu pasang dia. Bentuknya apa tuh? Bahasa Inggrisnya bent ya, bengkok. Atau kita bisa bahasa Indonesianya kadang-kadang disebutnya bengkok atau bentuk V. Karena ini bentuknya kayak V. Nih. Ya, ini AX2. Ini A, ini X yang putih. Ya, ini PEB nih, elektronnya ada titiknya 2, dia nggak dipakai ikatan. Ini AX2E, dia adalah bentuknya bentuk V atau bengkok. Paham? Itu kalau AX2E ada E-nya ya. Geometri elektronnya trigonal planar ya, karena ada 3, jadi S dan P-nya 2 ya. Nah, kalau kita ganti ini PEB-nya jadi ikatan, jadi gimana? Tuh, jadi gini nih. Trigonal planar dia, segitiga datar. Segitiga datar dia. Angle-nya sama, simetris dia, 120 derajat. Ini AX berapa ini? Bisa kalian lihat, ini AX berapa? Kita pakai annotation ya. AX berapa dia? AX, mana dia? 3. Mana? AX3 aja tanpa ada E-nya ya. Mana gambar pensil teh? Ya, ini AX berapa nih? Ini AX berapa nih? AX3 aja. Ada E-nya nggak?
Nggak ada, Kak. Ini AX3. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu diganti. Ininya kita hapus 1, tapi ini diganti jadi gini. Nah, ini jadi apa jadinya? Ini AX2, tapi ada E-nya 1. Jadi si E-nya kita ganti, gitu ya. Si E-nya kita ganti jadi gimana tuh? E-nya kita ganti jadi 2. AX2 dan di sini ada E-nya. Nah, ini AX2E. Gitu. Kebayang sama kalian? Boleh diputar-putar ya. Iya, Kak, kebayang. Pas kita biarin sudutnya nanti dia normal lagi. Gitu. Itu AX2E. Oke? Baru AX2 nih sama AX3 ya. Yang belum itu AX berapa? AX4 ya. Kalau AX4 ini berarti bentuknya gimana? Nanti rekornya lihat ya videonya ya. Ini ada 4 berarti nih. Cus, cus, cus. Nah, ini AX4 nih. Kita hilangkan dulu sudutnya, bisa bingung. Nah, ini AX4. Ketarik 3 dimensi ke segala arah 4 itu yang sama. Ini AX4 ya. Kita edit dulu ininya, si tulisannya ya. Ini adalah AX4 ini. Nah, ini AX4. Cuset AX4 tanpa ada E ya. Bentuknya apa? Tetrahedral. Ini AX4 tanpa ada E. Bentuknya tetrahedral. Jadi kalau lurusnya gini nih. Nah, kayak senjatanya Naruto ini gini nih. Apa sih namanya itu ya? Itu AX4, tetrahedral. Diganti 1 nih. Yang tadinya 4 jadi 3. Satunya kita ganti PB jadi AX3E. Nah, jadi gimana bentuknya nih kira-kira? Berubah tuh bentuknya namanya tuh. Jadi apa tuh? Di bawah namanya tuh. Piramidal. Nah, jadi ini kayak piramid kan ya. Kalau kita lihat, ini kayak piramid nih. Ini kalau kita lihat, ini kayak piramid ya. Maaf, ini jadi apa nih namanya dia? Jadi AX, berapa nih? 3 ya. Ada E-nya 1 ya, AX3E. Nah, ini kan segitiga piramid nih. Set, set. Ini ke belakang ke sini ya. Set ya, gambarnya agak jelek ya, nggak apa-apa ya. Ini kan piramid ya, bener nggak? Tuh, piramid tuh. Nah, kayak piramid. Gitu? Kebayang? Ya, itu AX3E. Jadi kalau ada faktor 3, ini ada faktor 3-3-nya ya. Itu bentuknya pun namanya juga dari 3-3 lagi. Trigonal atau segitiga. Namanya trigonal piramid ya. Elektron geometri itu maksudnya adalah hibridisasi ya. Jadi hibridisasinya sama. Apa Cing ini hibridisasinya? Sama-sama apa nih? Sama-sama SP, S-nya 1, P-nya 3. Sama ya, ini hibridnya adalah SP3. Sama SP3. Sama kayak yang tadi pun SP3 ya. Yang tetrahedral pun sama SP3. Cuman nggak ada E-nya. AX4 doang dia mah. S-nya 1, P-nya 3. Jadi 4. Sama ya. Pun 4. Tapi satunya E. Kebayang? Ada pertanyaan? Ya? Ini rekornya nanti lihat ya. Kan ini direkod ya. Kita lihat. Nah, diganti lagi sekarang ikatannya nih. 1 lagi diganti dengan PEB lagi 1. Cus. Nah, masih 4 nih. Apa kira-kira bentuknya? Tuh, di bawah udah ada namanya. Apa? Mirip kayak yang tadi, yang AX2E ini AX2E2 ya. Ini adalah AX2E2. Sebentar, belum diedit tulisannya ya. Ini AX2E2. Bentuknya apa nih bentuknya? Bent lagi ya, atau bentuk V. Ini adalah AX2E2. Itu AX2 dan E-nya ada 2. Hibridnya sama hibridnya SP3. Oke? Gitu gak? Jadi hibridisasi belum bisa menentukan bentuk. Yang bisa menentukan bentuk sebetulnya yang AX. Atau saat kita ngomong hibrid, asal tahu aja PEB sama PEI-nya berapa ya. Ini bentuk V ya. Standar geometrinya adalah tetrahedral, yaitu SP3 ya. Bentuk molekulnya ini ya, bend. Ini bisa bingung, dihapus aja lah. Bend. Gitu. Angle-nya berapa sudutnya? Tuh sudutnya beda lagi ya. Cus, kita biarkan dulu sampai normal. Nah, 109,5. Ke segala arah ini ya. Nah, ini adalah H2O contohnya.
Yang ungunya itu O, yang putihnya itu H. H2O dengan 2 buah PB. Gitu. Kebayang? Bisa? Halo? Halo? Bisa ke Kedengeran tidak? Nah, ini kalau diganti lagi bisa nggak ditambahin PB 1 gini? Bisa, cuman nggak ada ya. Ini kayak bentuk apa nih? Kalau secara teori ini ada. Ini AX1E3 ya. Ini linear, cuman secara kenyataannya ini nggak ada ya. Jadi kita hanya sampai AX2E2 ya. Itu yang 4. Nah, yang 4 tuh sampai dengan AX2E2. Nah, sekarang kalau 5 gimana? Kalau 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Cus. Nah, bentuknya apa kira-kira nih? Ada yang paham? Ini AX5 dia. Agak tarik ke sini biar kelihatan sama kalian. Nah, ini AX5, agak miring dikit ya, dimiringin dikit. Ini adalah AX5. AX5 ini ya. Ini AX5, nggak ada E-nya sama sekali. Hibridnya pun ini beda. Ini adalah AX5. Mana? AX5. AX-nya ada 5. 5 ikatan. Hibridnya apa kira-kira? S-nya 1. Kalau kalian bingung langsung aja gitu ya. S-nya 1, kan S selalu 1 ya kamarnya, kotaknya. P3, jumlahnya berapa tuh? S1, P3. 4 kan? 5-nya satu lagi dari mana? Dari SP3D. Nah, gitu. Ada PB-nya? Tidak ada. Ya. Ada bentuknya apa bentuknya, Cenah? Bentuknya trigonal bipiramida. Dari mana bentuk trigonal bipiramida? Kalau kita luruskan ini ya, kalau kita luruskan, lurusnya gini nih. Ini 3 dimensi ke belakang ya. Agak susah. Nah, misalkan gini ya. Itu gitu. Nah, kalau kita misalkan gambarkan kan ini kayak apa tuh namanya? 2 buah piramid kan ya. Satu ke sini, nih ke belakang ini ya. Ini ke belakang. Nah, ini kan piramid ya, bener nggak? 1 piramid ke belakang, kemudian 2 piramid satunya lagi ke bawah. Nah, jadi ada 2 buah piramid. Jadi kalau kita gambarkan gini nih. Set, di belakangnya ada 1 di sini, ke bawahnya juga ada lagi. Set, ini ke sono no. Nah, gitu. Ya. Jadi segitiga bipiramid. Paham? Itu AX5. Segitiga bipiramid ya. Kalian tonton nanti video ini ya. Rekamannya nanti kakak edit dulu sejenak ya. Biar nggak terlalu gede. Nih, trigonal piramida. Itu AX5 tanpa ada E. Hibridnya SP3. Sekarang diganti 1 biji si PEI, cus. Diganti dengan PEB, tet. Nah, jadi apa bentuknya katanya? Sisau di bawah tuh, sisau. Sisau itu apa sisau? Masih SP3D ya, tapi ada E-nya 1. Cus. Ini kalau kita balikin ke sini, ini kayak apa nih? Ini kayak jungkat-jungkit sisau tuh. Tah, ya. Bahasa Sundanya cungkelik cungkedang ini ya, kalau kalian belajar dari Sunda. Nah, apa namanya dia? Ini AX-nya, AX apa nih? Ini AX, bukan AX5, tapi diganti jadi AX berapa? AX-nya ada 4, tambahin E-nya 1. Berubah, tadi AX5, sekarang AX4E. Ya, tadi ya kan gambarnya awalnya gini nih. Nah, gambarnya kan gini ya, segitiga bipiramid. Ini yang kanan diganti jadi PEB. Kalau kita putar ke sini, ini kayaknya jungkat-jungkit nih, namanya seesaw ya. Bahasa Inggrisnya see and saw gitu kan. I see you, I saw you gitu. Sampai sini dulu, bisa dipahami tidak? Hibridnya sama SP3 ya. Masih sama hibridnya SP3. Bisa nih? Arga, Fatan, Kensa, Meisora, Rianti, ada pertanyaan tidak? Sebelum kita lanjutkan, nggak ada ke halo? Sekarang kita ganti lagi ya. 1 ikatan dihilangkan lagi tapi diganti oleh PEB lagi. Cus. Nah, bentuknya jadi apa dia? Nah, jadi apa nih kira-kira nih? Ini berawal dari yang tadi ya. Dari yang AX5 ini. Si ibunya tuh AX5 ya, diturunkan lagi. Ini jadi AX berapa nih? AX-nya ada 3, E-nya ada 2. AX3E-nya 2. AX3E2 itu adalah T-shape.
Ya, bentuk T. Nah, apakah hibridnya? Sama hibridnya sama sp3 ya. Cuman PEB-nya jadi ada 2, PI-nya jadi ada 3. Nah, gitu. Ini T-shape, bentuk T. Sudutnya berapa tuh? 90 derajat ya, antar itunya. Paham? Bisa mungkin dikurangin lagi kah ikatannya? Bisa yang ini mah ya. Cus, kurangin lagi, tambahin PEB 1 lagi, tek. Nah, jadi apa dia sekarang? Tuh. Apa nih? Bentuknya nih? Tan? Apa ini Tan? Bentuknya? eh, AX. tetrahedral. AX-nya 2, E-nya 3. Lihatnya ini kalau bentuk itu lihatnya ikatannya aja, jangan dilihat PEB-nya. Ikatannya kiri kanan. Tuh di bawah ada tuh, molekular geometri di bawah tuh. Namanya apa tuh? Linear ya. Ada di bawah tuh tulisannya tuh. Nih, kelihatan nggak kursornya? Oh, delay ya kursornya. Kelihatan kok. Nah, di bawah nih. Nih, di bawah nih. Linear gitu. Jadi ini kalau kita gambar, ini linear nih. Jadi yang kita lihat hanya yang si hijau-hijaunya doang. Jadi sini, ini lurus ke sini nih. Nah, itu. Tuh yang hijau, itu linear kan ya? Lurus dia, linear. Kalau dikurangin lagi bisa nggak? Udah ya, hanya AX2. Kita batasin sampai kiri kanannya ada ya. Itu domain yang 5 ya, jumlahnya yang 5. Nah sekarang yang 6 yang terakhir ya. Yang 6 kita berikan lagi, ganti lagi ini. Jadi 6 sekarang. Itu 2, 3, 4, tetrahedral, 5. Trigonal, 6. Cus. Nah, apa itu yang 6 namanya? Yang 6 namanya adalah oktahedral. Oktahedral mempunyai hibridisasinya sp3 dan D-nya ada 2, 6 ya. Namanya jadi oktahedral. Iya 8 sisi ini ya. 6 ikatan, 8 sisi. Ini AX6. Tuh, 6 buah. Cus. Nah, ya. 6. Di sudut di aksial ya, artinya di yang horizontal ini ada 4 buah. Ini agak dimiringkan biar kelihatan ya. Atas bawahnya ada 2. Jadi kayak kertas ditusuk. Dasarnya adalah segi 4 ditusuk. Namanya oktahedral ya. Oktahedral ini 90 derajat. Okta itu 8 buah sisi. Itu AX6. Kalau kita ganti sekarang, si bondingnya 1 diganti dengan PEB. Cus, jadi apa kira-kira? Apa nih kira-kira bentuknya nih? Di bawah udah ada tuh tulisannya. Ini bukan AX6 lagi nih sekarang. Dia udah berubah sekarang. Jadi apa nih sekarang? Sekarang ini jadi apa, Cing? AX-nya bukan AX6, tapi AX5. Dan dia punya nilai E sebanyak 1. AX5E. Tetap sp3d2 ya. Bentuknya apa? Tuh di bawah ada. Square piramid atau piramida segi 4. Ini kalau kita gambarkan, kalau lihat gambar jangan lihat PEB-nya ya. Nah, ini kan gambarnya segitiga 4 ya. Segitiga 4. Apa namanya? Segi 4 piramid. Tuh, piramid ya. Bener nggak? Ya. Nah, itu kan segi 4 piramid ya. Paham kalian? AX5E. Paham? Kalau paham lanjutin lagi sekarang. Nah, sekarang ganti lagi 1. Cus, sama ini, cet. Nah, apa nih kira-kira bentuknya nih? Yang PB jangan dilihat ya. Yang PB jangan dilihat. Jangan dilihat PB-nya. Bentuknya apa kira-kira nih? Kita lihat yang putihnya aja. Ya. Nah, apa nih kira-kira bentuknya? Tuh, PB-nya atas bawah nih. Ini 4 di sudut yang sama. Ini namanya adalah square planar ya. Segitiga ya, segi 4 datar ya. Segi 4 datar itu ininya bukan AX5E, tapi apa nih? Ininya adalah mana sih tadi teh? AX4, E-nya ada berapa biji? AX4, E-nya 2 ya. Sama sp3d2. Paham? Nah, ini satu-satunya senyawa yang punya PEB tapi dia non polar.
Sisanya semua polar. Hanya dia yang punya PEB, tapi dia non-polar. Kenapa cok kira-kira? Lihat ini simetris nggak lihat kira-kira? Kiri, kanan, utara, selatan, meskipun atas bawah beda, cuman yang narik ke atas sama yang narik ke bawah sama. Benar nggak? Yang narik ke kiri dan narik ke kanan sama. Narik ini yang putih-putih sama, yang PEB-nya sama nariknya. Nah, makanya dia non-polar. Artinya dia tidak bisa, tidak tidak ada perbedaan gaya tarik. Kalau kita lihat atas bawah nggak ada perbedaan, lihat samping kiri samping kanan pun nggak ada perbedaan. Ini non-polar ya. Satu-satunya senyawa yang punya PEB tapi dia non-polar. Itu AX4E2 ya dengan domain 6 ya, sama hibridnya sp3d. Jadi kalau lihat diulangi lagi sama kakak, kalau bingung hibrid tuh gampang aja, ini S-nya 1, ini P-nya 3, ini D-nya 2. Kalau ditotalin sebanyak 6 ya. Itu cuman kita harus lihat PEB PI-nya. PEB dari E, PI dari si senyawanya aja berapa yang ngikatnya. Gitu ya. Oke, lanjutin lagi nih sekarang, diganti lagi nih. Satu buah ikatan kita hapus diganti dengan PEB lagi. Jadi apa bentuknya? Tenenet, tenenet. Nah, apa nih? Jadi T-shape lagi, balik lagi ke T-shape ya. Ini berarti bukan AX4, tapi berapa nih dia? Ini adalah AX apa nih? 3 yang mengikatnya ya. Kemudian E-nya ada berapa? AX3, E-nya 3 ya. AX3, E3. Bentuknya apa? T-shape di bawah ada tuh. T-shape. AX3, E3 bentuknya T-shape. Nih, sudutnya udah ada tuh ya. 90 derajat. T-shape. Jadi yang kalau bentuk jangan lihat yang PEB ya. Lihatnya yang putihnya aja nih. Coba kita ubah ke model. Oh, sama aja. Oh, melangnya hang map. Itu AX3E3 ya. Ganti lagi sama kita ya sekarang. Nah, ini AX3E3 nih. Ini real molekul jadi gini nih. AX3E3. Kita pakai model aja biar gampang. Nah. Hilangin satu lagi. Cus. Ganti PEB. Nah, jadi apa nih bentuknya nih? Tuh. Ini kalau apa nih? Ini kalau AX-nya diganti sama kita. Jadi si X-nya ada 2, sementara PB-nya ada 4 ya. Artinya dia linear lagi bentuknya gitu. Nah, itulah bentuk molekul ya. Jadi bentuk molekul itu dimulai dari yang domainnya 2, 3, 4 sampai dengan 6 ya. Yang domainnya 7 itu sementara masih senyawanya terbatas ya. Tapi kalau mau dicobain pakai ini juga bisa nih ya. Ini tut 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 hapus dulu. Oh iya, ini juga sampai 6 ya, baru sampai 6. Oke, gitu guys ya. Jadi untuk yang apa sih namanya? Bentuk molekul seperti itu. Ada yang mau bertanya atau mau ngulangi bentuk yang kayak gimana? Paham? Coba sekarang kakak bertanya ya. Kalau bentuknya AX3, E-nya 1. Berarti ada berapa domain? AX3E. Berapa domain? 3 Kak. Ayo. Nah, kalau domain itu dihitung sama E-nya. AX3E. AX-nya 3, E-nya 1. Jadi berapa tuh? 4 ya. Jadi AX3 4 Kak. itu gini. X. Nah, ini AX3. Tambahin 1. Cus. E. Nah, ini AX3E nih. Jadi apa bentuknya kira-kira? Kalau AX4 tetrahedral, nah ini adalah trigonal piramid. Gitu ya. Oke. Paham sekarang? Nanti boleh dilihat lagi si video pembahasan ininya ya, terutama untuk bagian namain molekulnya. Oke, karena ini direkod ya. Stop. Oke. Gimana nih? Kebayang sekarang? Semuanya yang ada di sini? Bayang Kak. Ada pertanyaan? Bayang Kak. Nah, nanti lihat lagi videonya ya. Atau enggak kakak kasih link videonya, kasih link apa sih namanya, link webnya. Kita selesaikan ini ya, biar bisa dipelajari secara teks. Kok biru sih? Nah, gini ya, ini bentuknya V. Oke, itu yang SP2.
Tadi ya, yang SP3, S-nya 1, P-nya 3, artinya 4 totalnya nih. Jadi bisa gini, bisa 40, bisa 31, atau bisa 22, gitu ya. Nah, tadi udah dibahas nih. Ya kalau masih belum hafal banget ya nggak apa-apa ya, kita pelajari lagi nanti. Ini berarti AX berapa dia? Ini AX 4 karena 40. Yang ini adalah AX 3E, yang ini AX berapa nih? AX 2, E-nya 2. Yang 40 namanya apa tadi? Tetra. Ya, ada 4-nya nih, tetra pasti dia. Tetrahedral. AX3 ada E-nya. 3, 3, 3. 3 itu segitiga ya. Berarti segitiga apa dia? Segitiga piramid. Bukan segitiga datar. Karena ada E-nya ya. Piramide, kan gitu ya bahasa Inggrisnya ya, ada E-nya kan. Nah, sekarang. Yang mana tuh? AX2E2, apa bentuknya? Ini kok nanjak sih ya tulisannya? AX2E2, apa sok? Apa sok? AX2E2. Apa gak? Namanya? Apa cing? AX2E2. 2 nih. Berarti kalau 2 gini kiri kanan nih. Cuma ada pengganggu E. Jadi yang harusnya lurus gini, diganggu jadi ke atas gitu ya. Bent atau bentuk V ya. Bisa bengkok atau bentuk V. Gitu. Lagi sekarang yang SP3D. Nah, ada 5 nih. S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1, 5 nih. Berarti bisa 50, bisa 41, bisa apa lagi? Bisa 32, dan bisa lagi 2, 3 gitu. Yang 50 ini berarti AX5. Bentuknya apa? Tadi ya 5 itu segitiga B piramid. Ada B-nya. 3 tambah 2 kan 2 tuh B ya. 3 tambah 2 kan 5 ya. Ingatnya gitu aja. 3 tambah 2 5. Oh, segitiga B piramid. Gitu. 4 dan 1 berarti AX berapa dia? AX 4E. Namanya seesaw atau apa? Gitu apa sih? Jungkat-jungkit. Ya. 32, 33. Berarti AX 3. E-nya ada 2. Kalau yang 33 itu pasti mengandung unsur 3 ya. Berarti ini T-shape ya. T3 kan ya. Maksa dikit nggak apa-apa untuk yang ini ya. T-shape atau bentuk T. Gitu. Kalau yang 23, apa yang 23? Kira-kira cing. Ini AX-nya 2, E-nya 3. Ini linear lagi ya. Sama dengan yang atas. Itu kalau SP3D ya. Dengan domain sebanyak 5. Terakhir, yang domainnya sebanyak 6. Nah, yang domainnya sebanyak 6 gimana nih? Siapa nih yang tahu? Domainnya sebanyak 6. Berarti SP berapa tuh? SP3D-nya 2. 6 dan 0, 5 dan 1, 4 dan 2, kemudian berapa nih? 3 dan 3, 2 dan 4 ya. Gitu. Yang ini apa nih? AX berapa dia? Ini AX6. Namanya adalah oktahedral. 8 sisi. 5 1. 4 di bawah, segi 4, 1 di atas puncak. Namanya apa dia? Ini AX5E namanya segi 4 piramid ya, atau square piramid. Segi 4 piramida. 4 dan 2 yang tadi segi 4 piramid, alasnya segi 4, atasnya puncak, puncaknya hilang lagi. Tinggal apa berarti sekarang? Segi 4 datar. Ya. Yang ini apalagi tadi AX4 ya, AX3. AX3 E-nya ada 3. Jadi balik lagi ke T-shape. Dan yang terakhir kalau 2 ini linear lagi ya. AX2 E-nya 4 itu linear gitu. Ini adalah bentuk-bentuk molekul yang menentukan si senyawa itu simetris atau tidak nantinya, untuk menentukan apakah dia polar atau tidak nantinya ya. Kita potret dulu sebentar ini ya. Biar kalian ingat, kalau mau nonton video yang tadi boleh ya. Oke. Mana ya kalian tuh grupnya? Cus. Oke, ini kakak kasih linknya ya. Bisa mau belajar sendiri ya. Bisa mau belajar sendiri nih linknya tuh. Ada tuh. Link aslinya mah itu molecular shape, nanti kalian pilih aja ya. Nah, itu bisa.
Sok. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sementara Arga, Fatan, Kansamei, Kansarei, atau Rianti? Kebayang? Untuk molekul? Halo? Bayang ke Bayang kok. Ya, tinggal Kebayang, Kak. dimasukin ke dalam hati, kita bayangin, jangan terlalu menghafal ya, jangan terlalu menghafal AX5 apa, enggak, tapi bayangin, oh, dia punya satu bentuk induk, yang induk tuh yang nggak ada PEB-nya. Nah, ke bawahnya itu berarti pengurangan kiri, kanan, atau atas bawah ya. Hampir semuanya yang kalau kalian gambarkan itu nguranginnya atas bawah. Maksudnya apa sih? Ini nih, tetrahedral kan gini ya, tetrahedral tuh kayak si Naruto tadi ya. Kebanyakannya kalau kalian ngurangin ini tetrahedral gini nih, tetrahedral. Ini 4 gini ya, kayak jari 3 ditusuk 1. Hilang 1, itu jadi E. Nah, piramid kan? Hilang lagi 1, jadi apa nih? Jadi V. Semuanya ngilanginnya atas bawah, atas dulu baru bawah. Kecuali yang 5 ini. Kalau yang 5 itu dari samping ngilanginnya. Kayak tadi ya, segi mana tuh? Kayak kita coba lagi, ulangi lagi. Untuk yang 5 ya, untuk yang 5 itu nguranginnya itu dari samping. Nah, misalkan gini ya. Ini AX5 dia. Ini AX5 nih, segitiga bipiramidal ya. AX5 dia. Tuh, AX5. 1 2 3 ya 5 kan bener ya? AX5 nih. Kalau AX5 gini ya, nah kan aslinya gini nih. AX5 ini kalau dikurangin 1, diganti PEB tuh sampingnya dia kuranginnya. Meskipun nanti gambarnya kita jungkirin ya. Cuman kalau nguranginnya jadi dari pinggir dia. Jadi nguranginnya dari pinggir, jadi bentuknya sisau. Dia agak kedorong sama elektron. Jadi adanya PEB itu ngedorong, jadi nggak lurus lagi dia. Jadi kedorong nih. Ini jadi kedorong nih yang ini nih. Gitu. Ya. Kalian belajar lagi itu ada linknya. Ya, sambil belajar, sambil kalian nentuin ini AX berapa ya. Oh, AX ini. Jadi biar lebih kebayang. Terutama untuk yang senang membayangkan, yang visual. Gitu. Oke. Jadi, kepolaran dipengaruhi oleh ini ya. Ini fotonya udah dihapus, udah difoto. Kita review sekarang tentang apakah itu polar atau tidaknya. Dari mana tadi penghapusnya? Oh ini. Gitu. Nah, jadi gini nih. Jadi nantinya syarat polar tadi apa? Syarat polar itu yang pertama dia punya kalau unsurnya terdiri atas 2 unsur, contohnya HCl, HI, HBr, itu kalau unsurnya beda itu pasti dia polar. Kalau unsurnya sama pasti non polar. Yang non polar yang contohnya yang non polar tuh N2, F2, Br2, Cl2 ya. Itu yang pertama syarat polar tuh itu ya. Jadi kita ulang lagi syarat polar yang pertama. 1, unsurnya beda. Nah, yang kedua, apa tuh? Ada apa tuh? Ada PEB di atom pusat. Ya, ada PEB di pusat. Yang ketiga, itu bentuknya asimetris atau bentuknya tidak simetris. Simetris di sini bukan simetri putar atau simetri lipat, tapi tarikan ke segala arahnya itu beda semua ya. Contohnya kalau tetrahedral itu simetris. 3 jari ditusuk gitu sama aja, mau diputar-putar juga gitu bentuknya. Tapi kalau segitiga piramid itu beda. 3 ikatan, satunya lagi PEB di atas. Itu pasti dia polar. Air itu polar. Artinya yang semua larut dalam air itu semuanya polar. Oke? Nah, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Perbedaannya apa nih sekarang? Ya, kita lihat secara fisik ya. Secara fisik, perbedaan molekul-molekulnya antara apa tuh? Polar, non-polar, dan apa nih? Ion. Polar, non-polar, dan ionik. Bedanya apa sih? Ini kalau ionik ya. Ini kalau polar. Ini kalau non-polar. Oke. Yang pertama, secara titik didih, ini kurang kiri maaf ya. Ini ionik, ini senyawa polar, ini senyawa non-polar. Secara titik didih atau titik leleh. Kalau yang ionik itu titik lelehnya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi dia titik lelehnya.
Kenapa? Karena dalam wujud murninya dia berupa zat padat. Contohnya garam dapur NaCl itu adalah senyawa ionik ya. Dia titik lelehnya sangat tinggi ya. Kalau polar ini masih tinggi aja. Contohnya air 100 derajat Celcius. Kalau air garam dapur ratusan ya. Kalau non polar titik didihnya dia rendah. Bahkan bisa jadi gas dia ya. Itu secara titik didih. Kemudian secara apa lagi nih sekarang? Kalau kita tinjau daya hantarnya gimana? Daya hantar listriknya. Kalau yang ionik menghantarkan nggak? Daya hantar. Nah, ini daya hantar ya. Menghantarkan listrik nggak ionik? Ya. Ya. Lelehannya dia ya. Lelehannya dia menghantarkan. Artinya dia menghantarkan ya. Lelehannya menghantarkan. Larutannya pun menghantarkan. Bedanya apa sih? Larutan sama lelehan? Apa gak? Kalau larutan yang sama air, Kak. Ya, betul. Kalau lelehan nggak ada airnya ya, tapi dipanaskan sampai meleleh ya. Kayak contohnya lilin melelehin. Nah, dua-duanya dia menghantarkan. Kecuali padatannya mah enggak ya. Garam dapur padat itu enggak. Kalau yang polar, itu apanya yang menghantarkan? Dia menghantarkan larutannya ya. Nah, larutannya menghantarkan. Ini mah nggak ada yang menghantarkan, non polar mah. Gitu ya. Apalagi daya hantar listriknya? Ya udah, paling itu sifat-sifatnya perbedaannya di situ ya. Jadi air dan sebagainya itu dia bisa menghantarkan listrik ya. Kalau yang non polar mah enggak. Ya contohnya apa non polar? Minyak itu non polar, dia tidak menghantarkan listrik ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang sifat-sifat polaran? Bisa? Ada bayangan? Ada Kak. Ada? Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau masih penasaran itu ada linknya ya. Silahkan kalian diutak-atik sendiri. Kalian pingin AX berapa ya. Nanti videonya di sini ada. Oke? Ada pertanyaan tidak? Kansare, Kansame, Patan sama Rianti Putri? Nggak ada Kak. Kita nggak latihan hari ini ya. Nanti kita reviewnya berlatih nanti minggu depan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah jam 5 ini ya, nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu kalian libur dulu ya. Cuman kalau hari Sabtu ada les, itu diganti yang Sabtunya aja. Karena kita ada Sumpah Pemuda. Kalau kalian mau mengikuti acara Sumpah Pemuda, tuh linknya udah kakak kasih di grup yang Bimbel Tridaya ya. Kalian daftar dulu link di situ ya. Ada kuis berhadiah menarik. Libur kan? Bisa ikutan lah ya via Zoom itu dari jam 9 sampai jam 12. Kita keliling Indonesia secara virtual ya. Kita ada korespondensi dari Sabang sampai Merauke. Ya nggak semua sih ya, maksudnya dari Sumatera ada, nanti di Jawa ada, di Kalimantan ada, di Bali ada, sampai di Papua juga ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kakak cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, buat kalian juga, buat sekolah, buat kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita jumpa lagi di pekan depan ya dengan jam dan waktu yang sama insya Allah. Kakak ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.